Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12. Ini adalah materi yang ketiga tentang koefisien variasi. Merupakan materi terakhir di penyebaran data yang akan Bapak sampaikan ya. Apa koefisien variasi? Koefisien variasi itu bisa dikatakan sebuah bilangan yang menunjukkan seberapa besar variasi kelompok data itu. Karena berhubungan dengan seberapa besar variasi dalam kelompok data itu, berarti koefisien variasi merupakan sebuah bilangan. Atau dalam bahasa lain, koefisien variasi bisa diartikan dengan perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata suatu data. Jadi ketika akan mencari koefisien variasi, sudah tentu simpangan baku dan rata-rata dari kelompok data itu harus ada ya. Jadi koefisien variasi itu suatu bilangan yang menunjukkan seberapa besar variasi dari kelompok data itu. Kalau Bapak cari analogi lain, misalkan begini, ada seseorang yang mempunyai uang, atau Bapak katakan orang tersebut beruang. Bisa dicari kan berapa besar kepemilikan uang dari seseorang tersebut. Bisa dicari kan. Terus ada lagi kata yang mengatakan tidak beruang, berarti tidak punya uang, maka nilainya 0. Nah, di sini data itu bervariasi. Berapa besar variasi dari data itu? Maka disebut koefisien variasi. Jadi, perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata suatu data. Atau bisa juga yang mengukur variasi relatif terhadap rata-ratanya. Itu adalah definisi dari koefisien variasi. Nah, apabila kalian akan mengukur koefisien variasi, nah ini rumusnya. Koefisien variasi atau juga disingkat KP, yaitu simpangan baku dibagi rata-rata dikali 100%. Karena koefisien variasi itu adalah relatif variasi terhadap rata-ratanya. Misalkan ada kasus seperti ini. Ada dua kelas, yaitu kelas TKJ dan kelas RPL. Sama-sama diberikan ulangan. Dengan hasil ulangan seperti yang tampak, TKJ rata-rata ulangannya 50. Kemudian RPL rata-rata ulangannya 55. Tetapi kedua kelas itu memiliki simpangan baku yang sama. Nah, kalau kita cari kan di sini bisa dihitung koefisien variasinya, maka diperoleh di sini koefisien variasi untuk kelas TKJ berarti simpangan baku 5 kali 100 atau 5 per rata-rata per 50 kali 100%, maka koefisien variasinya 10%. Betul kan itu? Koefisien variasi untuk kelas TKJ. Kemudian ini kalau kelas RPL, maka di sini koefisien variasi untuk kelas RPL di mana simpangan bakunya adalah 5 per rata-ratanya 55 kali 100%. Nah, sehingga koefisien variasi adalah 500 per 55 atau 9,1%. Nampak di sini bahwa koefisien variasi kelas RPL lebih kecil dibandingkan dengan kelas TKJ. Ya, seperti itu. Jadi itu menghitung koefisien variasi. Nah, misalkan ada kasus lain. Bapak punya data misalkan begini. Ada kelompok data 6, 6, 6. Nah, berapa koefisien variasinya?
dari data itu. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilai dari kelompok data itu kan sama, artinya tidak bervariasi. Karena tidak bervariasi, itu kalian tidak harus mencari nilai simpangannya berapa, rata-ratanya berapa. Ini sudah dipastikan bahwa koefisien variasinya adalah 0. Kenapa? Karena data ini adalah tidak bervariasi, gitu kan? Karena data itu tidak bervariasi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada kelompok ini? Misalkan begini, hitunglah koefisien variasi dari data tersebut. Nah, ini misalkan koefisien variasi dari data enam, 7, ya, 8, 9, 10, 14. Sesuai dengan informasi dari materi di atas bahwa koefisien variasi itu adalah simpangan per rata-rata kali 100%. Berarti kita harus mencari simpangannya, simpangan dari data ini. Kita juga harus mencari rata-rata dari data ini. Maka kita dahulukan mencari rata-rata. Rata-rata adalah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 14 dibagi, ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ini kita jumlahkan, maka ini hasilnya 54, ini 6, maka rata-ratanya 9, gitu ya. Rata-ratanya 9. Kemudian kita cari simpangannya, simpangan bakunya. Simpangan baku adalah akar, kan begitu, sigma X kurang X bar kuadrat per N, gitu kan. Ini rata-ratanya udah ketemu tadi. Berarti kita cari yang ini, simpangan baku akar sigma X kurang X bar kuadrat per N. Berarti kita cari X kurang X bar kuadrat, itu ya. Maka setiap nilai berarti kita cari. Pertama 6 kurang 9 kuadrat ditambah 7 kurang 9 kuadrat tambah 8 kurang 9 kuadrat ditambah kemudian 9 kurang 9 kuadrat kemudian ditambah 10 kurang 9 kuadrat ditambah 14 kurang 9 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung berarti semua dihitung, ini diperoleh hasilnya 6 kurang 9 3, ini 9, kemudian tambah ini 7 kurang 9 negatif 2 dikuadratkan 4 tambah 1, kemudian tambah 0 tambah 1, ini tambah berapa? 25 ya. Nah, sehingga ini hasilnya 14, 15, ini 40, gitu kan. Nah, maka S adalah akar ini 40 per ini 6. Berarti S sama dengan akar 2, atau maaf, ini jadi S sama dengan akar, atau langsung aja hasilnya ya, ini maka 2,6 ini hasilnya. Nah, sehingga koefisien variasi adalah tadi ini simpangan 2,6 per rata-ratanya 9 kali 100%. Nah, bisa kalian hitung sendiri. Nah, itulah nilai koefisien variasinya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12. Sekarang Bapak akan membahas
bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata. Dimana kita ketahui bahwa simpangan rata-rata itu merupakan bagian dari penyebaran data. Nah, untuk menjelaskan cara bagaimana menentukan simpangan rata-rata, Bapak sudah menulis sebuah contoh soal. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Bapak bacakan soalnya. Tentukan simpangan rata-rata dari data 10, 9, 8, 4, 7, 7, 5, dan 6. Dari data tunggal itu kita akan tentukan bagaimana, atau kita akan tentukan berapa simpangan rata-ratanya. Nah, Bapak sampaikan untuk simpangan rata-rata dirumuskan dengan rumus seperti ini. SR sama dengan sigma harga mutlak X dikurang X bar per N. Begitu ya. Nah, ini rumus menentukan simpangan rata-rata. Sigma X kurang X bar dalam harga mutlak per N. Jadi pertama yang harus kalian cari langkah awal yaitu menentukan rata-rata. Rata-ratanya kan dilambangkan dengan huruf X bar. Kita tahu bahwa menentukan X bar itu adalah jumlahkan nilai-nilai dalam data tersebut kemudian dibagi dengan banyaknya nilai. Berarti kita coba jumlahkan, maka diperoleh 10 tambah 9 tambah 8 tambah 4 tambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 6. Ini untuk menentukan rata-ratanya, jumlah dari nilai-nilai itu dibagi dengan banyaknya nilai. Di sini banyak nilai ada, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti dibagi 8. Nah, kita jumlahkan nilai-nilai itu. Nah, ini diperoleh, berarti hasilnya adalah 56 per 8. Maka rata-rata dari data tersebut adalah 56 per 8 diperoleh 7. Begitu ya. Nah, kemudian kita akan mencari sekarang sigma X kurang X bar dalam harga mutlak. Berarti kita cari sigma harga mutlak X kurang X bar. Ini harga mutlak X kurang X bar. Berarti setiap nilai dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, kita peroleh nilai pertama 10 kurang 7 dalam harga mutlak ditambah kemudian 9 dikurang 7 dalam harga mutlak ditambah kemudian 8 kurang 7 dalam harga mutlak ditambah 4 kurang 7 dalam harga mutlak ditambah kemudian 7 kurang 7 dalam harga mutlak ditambah 7 kurang 7 dalam harga mutlak ditambah 5 dikurang 7 dalam harga mutlak kemudian ditambah terakhir 6 kurang 7 dalam harga mutlak. Jadi setiap nilai dari kelompok data itu dikurangi dengan rata-ratanya, tapi nilai itu hasil akhir dalam harga mutlak. Nah, ini diperoleh ya, sigma dalam harga mutlak X kurang X bar. Nah, ini yang pertama 10 kurang 7 ini 3 ditambah ini 9 kurang 7 2 ditambah ini 8 kurang 7
1 ditambah ini 4 kurang 7 kan negatif 3. Hubungan dalam harga mutlak kita ambil yang positifnya. Berarti 4 kurang 7 dalam harga mutlak, maka di sini 3 ditambah ini 0 ditambah kemudian 0 ditambah ini 5 kurang 7 kan min 2. Tapi dalam harga mutlak maka ditulis 2 positif. Ditambah ini juga sama 1. Nah, ini diperoleh, maka 3 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ini diperoleh hasilnya 12. Nah, sehingga sekarang didapat bahwa SR adalah sigma X kurang X bar per N. Begitu kan? Nah, ini nilai sigma X kurang X barnya kan 12. Sehingga di sini 12 per 8, atau kita sederhanakan dibagi 4 3 per 2 atau 1,5. Maka inilah simpangan rata-rata untuk data tersebut. Nah, ini penyelesaian bagaimana cara menentukan simpangan rata-rata. Mudah-mudahan kalian memahami ya, walaupun melalui tayangan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12, materi kedua adalah simpangan baku. Untuk simpangan baku, Bapak akan memberi contoh bagaimana penentuan simpangan baku apabila datanya tunggal. Yang pertama, pertemuan pertama, kalian sudah diberikan materi tentang simpangan rata-rata. Nah, ini berikutnya adalah simpangan baku. Bagaimana cara penentuan simpangan baku? Kalian bisa memahami contoh soal yang akan Bapak bahas. Perhatikan, di sini ada sebuah soal. Tentukan simpangan baku dari data 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, dan 12. Nah, Bapak berikan ini rumus simpangan baku. Simpangan baku dinotasikan dengan S. S sama dengan akar. Akar sigma X kurang X bar, lalu dikuadratkan ini, kemudian dibagi dengan N. N itu adalah banyak nilai atau banyaknya anggota dari data tersebut. Nah, pertama kita cari X bar dulu, karena mencari X bar adalah hal yang paling pokok dalam menentukan simpangan baku. Kita cari X bar. X bar adalah, jadi semua nilai dalam kelompok tersebut kita jumlahkan. Berarti diperoleh 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 kemudian tambah 10 tambah 12. Nah, kita hitung sini nilainya sebanyak 8, berarti dibagi dengan 8 ya. Kita jumlahkan 5 tambah 6 11 kemudian 18 tambah 7 25 tambah 8 33, kemudian 33 tambah 9 ini 42, kemudian ditambah 22. Maka di sini hasilnya adalah 64 dibagi 8. Jadi rata-rata data tersebut 64 dibagi 8 adalah 8. Kemudian kita cari nilai dari sigma X kurang X bar dikuadratkan. Berarti kita cari hasil setiap nilai dikurangi dengan rata-rata ini. Kita cari ya, berarti ini
5 dikurang 8 dikuadratkan, kemudian ditambah 6 kurang 8 dikuadratkan, ditambah 7 kurang 8 dikuadratkan, ditambah kemudian 7 lagi dikurang 8 dikuadratkan, kemudian ditambah 8 kurang 8 dikuadratkan, kemudian ditambah 9 kurang 8 dikuadratkan, tambah 10 kurang 8 dikuadratkan, dan terakhir 12 kurang 8 dikuadratkan. Nah, kita hitung. Nah, ini 5 kurang 8 negatif 3 dikuadratkan, ini hasilnya 9. Kemudian ini 6 kurang 8 negatif 2, ini 4. Kemudian tambah, ini hasilnya 1, ini tambah juga hasilnya 1, tambah ini 0. Kemudian ini 9 kurang 8 1 dikuadratkan juga 1, ini tambah 10 kurang 8 2 dikuadratkan jadi 4. Kemudian ini 12 kurang 8 4 dikuadratkan jadi 16. Ini kita hitung, perhatikan ini dijumlahkan 14 15 16 20 dan tambah 16 maka 36. Nah, kalian sudah mendapatkan nilai N tadi sudah besarnya 8, kemudian X bar juga 8. Nah, sigma X kurang X bar dikuadratkan 36. Sehingga di sini kita langsung S adalah akar, gitu kan? Sigma X kurang X bar kuadrat per N. Nah, nilai ini adalah 36, berarti 36 per N-nya 8. Kita sederhanakan, dibagi berapa? Ini dibagi 2 ya, bagi 2 18. Kemudian ini dapat 4 ya. Kemudian ini kita selesaikan lagi, ini 18 berarti 9 kali 2, ini 4. Ini di bawah akar ya. Ini 9 di bawah akar, keluar jadi 3. Ini juga di bawah akar, 4 keluar jadi 2. Maka 3/2 ini tertinggal. Nah, sehingga simpangan bakunya adalah 3/2 akar 2. Atau misalkan kalau sampai sini, nah ini disebut varian. Jadi ada istilah varian. Variannya 36/8. Nah, ini ya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian memahami tentang simpangan baku. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.